Selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini mari kita mau datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan layak dipuji disembah. Haleluya. Ya Allah yang layak untuk dipuji. Ya Allah yang layak untuk disembah. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebenaran
undang semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini kembali dari awal, katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Engkau ya Tuhan, tiada nama lain selain Engkau yang dapat menyelamatkan ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang hidup ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memberikan kesempatan kembali kepada setiap kami, boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di waktu yang kami berikan ini Tuhan, kami mau berikan diri kami yang terbaik Tuhan, hati kami yang terbaik Tuhan, dan hidup kami yang terbaik untuk datang kepadamu, menyembah Engkau ya Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, lawati setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang kuat, Dia Tuhan yang dahsyat. Kita mau angkat pujian, boleh kembali duduk. Kita angkat pujian berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua
perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, kita angkat pujian ini kembali dari awal. Katakan, berkuasa di bumi surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya yang berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia Allah yang dahsyat. Dia Tuhan yang akan memberkati setiap umatnya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap menabur, karena di dalam Tuhan pasti kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, sukacita penuaian. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang benar. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya, amin. Angkat pujian ini lagi dari awal, katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya yang menabur, yang menabur, dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya, katakan dengan iman, yang menabur, yang menabur, dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, yang berjalan, menangis sambil
Haleluya. Dia Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dalam setiap kondisi kita, apapun yang kita jalani, tetap percaya selalu ada Tuhan di samping kita. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, katakan sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu
menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kau akan menyatakan berkat-Mu kepada setiap kami. Kau akan menyatakan setiap kuasa-Mu ke dalam setiap kami Tuhan. Kau akan menyatakan mujizat-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Melayani Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami tidak mau berhenti di level iman kami yang saat ini Tuhan. Tapi semakin hari kami mau semakin naik lagi Tuhan. Kami mau semakin bertumbuh lagi Tuhan. Semakin dekat lagi dengan Engkau. Semakin mengenal Engkau lagi Tuhan. Semakin mengasihi Engkau Tuhan. Tidak cukup lagi Tuhan. Tidak cukup Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Selain dengan hidup kami yang kami persembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Terkadang sulit Tuhan. Terkadang mungkin kami lupa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Engkau Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan dengan sendiri Tuhan. Kalau kami mulai sombong Tuhan, rendahkan kami Tuhan. Kami mau tetap tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau belajar lebih banyak lagi tentang Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hal yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami ya Tuhan. Ada hal yang Tuhan ingin sampaikan ke dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami percaya firman-Mu tepat untuk setiap kami Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu yang sebenarnya akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang memakainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkataan hamba-Mu adalah perkataan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siapkanlah setiap kami, jemaat-Mu yang sebenarnya akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami punya telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Punya hati yang siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa lain, kuasa-kuasa iblis yang mau mencuri firman-Mu dari dalam hati kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh Allah yang ada di tempat ini, hanya Roh Allah yang memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Wah, kurang semangat nih. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 17 Juli 2022. Saya akan memberikan tema khotbah saya yaitu segalanya menjadi mungkin. Tiada yang sama seperti Tuhan Yesus yang setia. Bagi Tuhan segalanya menjadi mungkin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari-hari ini ada fenomena ya, anak-anak lebih ya, suka. Dulu anak-anak kami juga kecil suka ya, melihat binatang-binatang maksudnya korban gitu ya. Sekarang lagi musim fenomena korban. Saya membaca Bapak Presiden kita memberikan korban 1,4 ton, bayangkan saudara. Ya, sapi diklaim paling berat di Lombok. Saya baca lagi di Surabaya ada yang bilang 1,1, ada yang bilang 1,3 ton. Ya. Harga sapinya 100 juta, saudara, luar biasa. Korban yang dahsyat. Tapi kita melihat ada satu fenomena yang dahsyat juga.
di mana Tuhan mengadakan korban. Bukan soal besarnya, tetapi bagaimana korban itu ada, saudara-saudaraku. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang ke-33. Kejadian 22 ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abram menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam beluka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani yang seringkali kita digubah menjadi satu pujian, yaitu Yufayiri. Tuhan mengadakan, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau sepintas lalu kita biasa-biasa aja nih, ya. Abraham ya mengorbankan korban bakaran. Tapi kita mendahului baca sebelumnya, ada satu peristiwa di mana kalau kita membaca Abraham ya diuji Tuhan supaya dia mempersembahkan anaknya yang diberikan oleh Tuhan pada masa tuanya. Dan singkat ceritanya, saudara-saudara, tak kala Abraham ingin mempersembahkan Ishak, lalu ada malaikat yang berseru, ya, ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, satu gunung di tanah Moria. Ya, setelah melakukan perjalanan 3 hari mereka sampai di gunung ini. Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, diletakkannya mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abram menoleh. Nah, baru ini peristiwa yang kita bacakan. Jadi ada peristiwa yang mendahului di mana Ishak mau dikorbankan, tapi ada malaikat berkata, jangan. Ya, Tuhan tahu engkau adalah takut akan Allah. Ya. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Dan setelah itu, saudara-saudara, ya, di mana Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut. Saya pernah dulu, ya, Pak Yohanes katakan, ya, Awan Datu, kok ada domba yang bisa di atas gunung, ya. Rasa-rasanya tidak mungkin, ya, domba kesasar di atas gunung, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, terlebih domba itu kok tersangkut di semak dekat, ya, tidak jauh daripada si Abraham, ya, sedang melakukan, ya, korban kepada Tuhan. Nah ini saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
tepat waktunya, saya yakin percaya, sebab itu dikatakan gunung ini disebutkan gunung Tuhan akan disediakannya, atau Tuhan menyediakan, atau Yehovah Yireh, karena Tuhan mengadakan. Ya. Tepat pada waktunya ada pengganti korban daripada Ishak itu, yaitu domba jantan yang tersangkut tanduknya di belukar, saudara-saudara. Ini bukan persoalan besar kecil tadi seperti korban Bapak Presiden kita. Dia bukan saja di satu tempat, di berbagai daerah dia memberikan korban. Ini Tuhan yang memberikan korban dengan fenomena, dengan hal yang dahsyat. Tepat pada waktunya dia memberikan domba jantan yang tersangkut menggantikan korban Ishak itu, saudara-saudara. Sebab itu dikatakan, disinilah gunung ini dikatakan namanya adalah Tuhan menyediakan, atau Yehovah Yireh. Bukan itu saja, saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan untuk kedua kalinya, ayat 15. Berseluruh malaikat dari langit kepada Abraham. Jadi malaikat dari langit berseru untuk kedua kalinya. Dan ini perkataan dikatakan dengan sumpah. Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Jadi bukan saja dia berkata, ya, jangan bunuh anak ini. Ya, karena aku tahu engkau takut kepada Tuhan, tidak segan-segan menyerahkan. Lalu Abraham menoleh ke belakang. Sebab itu gunung itu dikatakan Tuhan menyediakan, Yehovah Yireh. Tuhan yang mengadakan domba jantan yang tersangkut tanduknya yang ada di gunung itu, saudara-saudaraku yang kekasih, menggantikan korban. Bukan saja di gunung itu Tuhan menyediakan. Tuhan juga bersumpah untuk kedua kalinya, dikatakan Tuhan juga akan memberkati. Tuhan juga akan menyediakan berkat ya di rumahmu, keluargamu, keturunanmu. Bahkan dikatakan semua bangsa akan mendapat berkat lewat keturunanmu, saudara-saudara. Luar biasa. Ya, ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah. Segalanya menjadi mungkin, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita rindu juga pengalaman ini menjadi pengalaman kita. Bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakan. Segalanya menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Tetapi kita pelajari ada satu sikap yang juga harus ada di dalam kehidupan kita supaya pengalaman itu menjadi pengalaman kita. Kalau kita mau baca ayat yang pertama, setelah semuanya itu, Kejadian pasal 22, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
Dengan segera dikatakan ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham dan memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita tahu pasal sebelumnya ketika seperti khotbah saya minggu-minggu lalu, ketika Abraham berumur 99 tahun dan Sarah berumur 89 tahun, saudara-saudaraku, Tuhan berfirman, tahun depan engkau akan mempunyai anak laki-laki. Tentu saudara-saudaraku, sebagai manusia, firman Allah katakan, Abraham tertawa, Sarah juga tertawa. Ini kakek nenek loh saudara-saudara. 99 tahun, Abraham, Sarah 89 tahun, tahun depan mau melahirkan anak laki-laki. Firman Allah katakan juga bahwa Sarah sudah mati haid. Nggak ada kemungkinan dia untuk mengandung lagi. Udah lansia banget saudara-saudaraku yang kasih. Maaf ya, heboh kan kalau misalnya Oma Diana tahun depan melahirkan anak laki-laki. Bisa heboh saudara-saudaraku. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada seperti Tuhan yang kita sembah. Sarah berusaha memberikan Hagar, ya, budaknya kepada Abraham supaya memberikan keturunan. Beberapa waktu kemudian lahirlah Ismail. Tapi Tuhan katakan, Tuhan memang berjanji Ismail menjadi bangsa besar. Tetapi Tuhan katakan, yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak yang akan dilahirkan oleh Sarah pada umur 90 tahun. Tahun depan umur Sarah 90 tahun. Abraham 100 tahun, saudara-saudara. Kita orang Kristen tahu bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Dikatakan di sana saudara-saudaraku, ya, firman Tuhan katakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Coba kita baca Kejadian 17 ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dia berkata, ayat 18, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail sajalah diperkenankan oleh Allah. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku. Dialah yang menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tetapi tentang Ismail, baca ayat 20, tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tapi perhatikan 21, tetapi perjanjianku kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun akan datang. Ketawalah saudara-saudaraku. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Tidak mungkin maksudnya.
Pasal 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itu. Lah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar di pintu yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Ayat 12 perhatikan. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan beraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat 13, lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Perhatikan ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi di usianya yang tua, Tuhan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia akan mendapat anak, saudara-saudara. Singkat ceritanya, kalau saudara baca terus, akhirnya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Seperti yang Tuhan katakan, berikan dia nama Ishak. Setelah dia agak besar, nah ini pasal 22. Tuhan menguji. Tuhan yang memberi. Tuhan menguji Abraham. Berikan pemberianku itu. Saudara perhatikan sikap daripada Abraham ini yang perlu kita juga teladani. Ayat yang ke-12 pasal 22. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Diulangi lagi, malaikat menegaskan ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau saya dan saudara mau mengalami hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, atau saudara mau mengalami Tuhan menyediakan, saudara harus mempunyai sikap seperti Abraham. Memprioritaskan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Jadi bukan saja dia, saudara-saudaraku yang kekasih, ya hanya bersukacita atas pemberian anaknya. Bayangkan saudara, anaknya yang tunggal. Ketika Tuhan uji, Tuhan minta, dia serahkan begitu entengnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena dia mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Daripada pemberian yang Tuhan berikan, dia lebih, saudara-saudara, mengutamakan si pemberi itu, saudara-saudaraku. Sikap yang pertama, saudara-saudara, harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan dari segala-gala yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jangan terjebak dengan pemberian-pemberian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus memprioritaskan pemberi itu. Saya katakan kemarin, Tuhan menciptakan dengan tugas kepada kita untuk membina keluarga, membangun rumah tangga. Tuhan mau kita memperhatikan keluarga kita. Tapi bukan itu saja, ada tugas lagi dikatakan mengelola bumi ini. Ya, dengan dia beranak cucu itu berarti ada tugas membina, membangun rumah tangga, keluarga. Kedua, mengelola
Dengan kata lain, bekerja. Ada tugas di dalam kehidupan kita. Bukan saja memperhatikan keluarga kita, orang tua kita, suami kita, istri, anak-anak, saudara-saudara kita. Bukan saja di dalam hidup ini prioritas kita bekerja, bekerja, bekerja. Tapi Tuhan menciptakan kita, yang utama adalah di mana kita memuliakan Dia. Menyembah Dia, saudara-saudaraku. Itu yang paling utama, saudara-saudaraku yang kasih. Saya katakan, Tuhan itu kasih. Kasih Tuhan itu selalu baru dan mengalir setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita masih bisa bangun dan bernapas. Itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang baru dalam hidup kita. Kalau saudara tidur kebablasan terus, nggak bangun-bangun, wah sudah. Stop saudara-saudaraku, hidup saudara. Tapi kalau saudara bangun pagi masih bisa bangun, masih bisa bernapas, itu adalah bentuk daripada kasih Tuhan yang baru, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan memberikan hidup, kesempatan kepada saudara. Semua yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Kekayaan, kekuatan. Saudara jangan berpikir, itu kan karena usaha saya. Benar. Tapi tanpa kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan nafas kehidupan, kesempatan kepada saudara. Saudara dan saya tidak akan menikmati fasilitas berkat-berkat yang saudara miliki sekarang. Tetapi Tuhan tidak mau semua fasilitas yang diberikan itu yang utama dalam hidupmu. Keluargamu, pekerjaanmu. Tapi Tuhan yang harus menjadi prioritas utama. Kalau engkau mau mengalami hal-hal yang menjadi mungkin, Tuhan Yehovah Yireh dalam hidupmu, utamakan Tuhan dari segala-galanya. Firman Tuhan katakan Matius pasal 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jangan kita terjebak ditipu oleh si setan iblis. Cari dulu semuanya, baru kita sisanya cari kerajaan Allah. Jangan dibalik saudara-saudaraku. Kalau engkau mau mengalami hal yang semuanya menjadi mungkin dalam hidupmu, cari dulu Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Saya bacakan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan akan menambahkanmu. Bahkan Dia akan menggandakan, mengalihkan. Kalau ada tambah, ada kali saudara-saudaraku, walaupun dibagi, tetap saudara-saudara ada hasil. Karena ditambahkan, dikalikan saudara-saudara. Makanya rahasia firman Allah, kalau saudara memberi, akan diberi. Tuhan akan tambahkan, akan gandakan saudara-saudaraku. Tapi saudara juga harus mengalir, suka memberi. Ya, jangan menjadi laut mati saudara-saudaraku. Tidak ada kehidupan. Harus menjadi kita, Tuhan katakan menjadi sungai yang mengalir, di situ ada kehidupan. Di mana air itu mengalir ada kehidupan pohon-pohon saudara-saudaraku yang kasih. Tuhan mau jangan jadikan prioritas utama pemberian Allah, tetapi Tuhan yang menjadi prioritas kita. Itu menjadi kuncinya pengalaman Tuhan menyediakan Yehovah Yireh. Bukan saja di gunung, tetapi di rumah. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, keluargamu dan lain-lain. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kedua, cepat.
Kita lihat sikap daripada Abraham yang kedua, sehingga dia mengalami Yehova Yireh, pengalaman Tuhan menyediakan bukan saja domba yang luar biasa yang bisa ada di gunung tepat pada waktunya untuk menggantikan korban daripada Ishak, tapi dia juga bersumpah akan memberkati rumahnya, di rumahnya, keluarganya, bahkan keluarganya menjadi berkat. Kejadian pasal 22, sikap yang kedua harus ada juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami pengalaman seperti Abraham ini. Yang kedua, Kejadian pasal 22 ayat 4. Ketika hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Jadi setelah melakukan perjalanan dari rumah ke daerah yang Tuhan tunjuk, tanah Moria, dia melihat dari jauh, oh itu gunung yang disitulah dia akan mempersembahkan si Ishak. Lalu ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keldai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, perhatikan ayat terakhir. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Logikanya gimana ya? Dia udah tahu dalam hatinya, dia harus mempersembahkan si Ishak. Bagaimana dia dapat berkata, kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Kalau Ishak dikorbankan gak mungkin kami, maksudnya Abraham dan Ishak kembali. Kan Ishak dikorbankan. Inilah saudara-saudaraku perkataan iman. Kalau saudara dan saya mau melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, Yehova Yireh, segalanya menjadi mungkin, saudara harus pakai imanmu. Kalau saya boleh gambarkan, Abraham sudah melihat sebelumnya ada pengganti Ishak. Kalau saya mendramakan saudara-saudaraku, Ishak melihat ada domba yang tersangkut di belukar. Karena Tuhan menyediakan menggantikan Ishak. Sebab itu dia harus kembali. Kalau saudara membaca lagi ayat yang ke-19. Kemudian kembalilah Abraham dan kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat. Jadi bukan Abraham aja yang kembali. Tapi dia bersama Ishak. Saudara perhatikan lagi selanjutnya saudara-saudaraku, ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini ada api, di sini ada kayu. Di mana anak domba korban bakaran? Saudara, tentu hati saudara juga miris ya. Kayu, api sudah ada, korbannya di mana saudara-saudara? Tetapi apa yang kita lihat ayat 8, sahut Abraham, Allah lah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan. Tuhan tidak berkata kepada Ishak, Ishak, aku menguji engkau bawa anakmu, nanti aku ganti korban anakmu dengan domba jantan. Tidak. Tapi Abraham dengan iman, dia katakan kepada anaknya, Tuhanlah yang menyediakan anak domba. Dia begitu percaya saudara-saudaraku. Sebab itu saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan selanjutnya. Iman juga adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat.
Tuhan mau kita orang percaya. Jangan sekedar mulut kita mengatakan kita orang percaya. Tapi sikap kita, perbuatan kita harus kita tunjukkan. Kita melihat Tuhan kita dahsyat. Kita menikmati Tuhan. Tuhan itu setia. Kita harus melihat Tuhan. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segalanya mungkin karena Tuhan sanggup melakukannya. Kita harus sanggup melihat itu. Kalau kita punya iman, saudara-saudaraku. Orang percaya harus hidup dengan iman, jangan sekedar logika, ya, pikiran kita, ya, penglihatan kita. Saudara-saudara, kita harus percaya. Karena ini adalah dasar dari yang kita harapkan. Kita percaya kepada Yesus, kita punya pengharapan. Dasar kita seperti Saul, jangkar yang dilabuhkan ke ruang mahsuci, dihubungkan dengan Tuhan. Pengharapan kita dihubungkan dengan Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak panjangkan. Kalau saya dan saudara mau mengalami fenomena yang dahsyat dengan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Jangan menomorduakan Tuhan. Tuhan itu cemburu. Mari kita jalani hidup kita dengan iman kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, kita percaya Tuhan akan menolong masa depan. Seperti pemimpin pujian katakan, Tuhan akan mengangkat saya. Dia akan membawa saya kepada tempat-tempat yang tinggi. Karena Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita. Segalanya menjadi mungkin buat kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan kita. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong dalam hidup kita. Walaupun situasi kondisi hari-hari ini kita melihat rasa-rasa yang tidak mungkin untuk menjalani hidup, berumah tangga, melakukan usaha pekerjaan. Tapi segalanya menjadi mungkin karena Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Saya undang Ibu Gembala untuk melanjutkan selanjutnya. Berdoa untuk firman Tuhan, berdoa buat kita semua. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu
sesuatu yang penting yang Tuhan sudah beritakan kepada kita. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Engkau menasehati kami Tuhan. Kalau kami sudah jauh. Haleluya. Haleluya. Tuhan ingatkan kita untuk kembali lagi kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Janji-Mu akan Engkau tepati Tuhan. Janji-Mu Tuhan pasti akan ditepati. Kami bersyukur jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur percaya kepada Engkau, Allah yang mengadakan segalanya. Engkau yang memberi kami hidup. Engkau juga yang akan mencukupi kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Dimanapun kita berada, sembah Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Dia ciptakan manusia, Dia selamatkan kita. Kita sembah Tuhan. Ada yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu menyembah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Segala setan, kekuatan iblis yang mau mencuri firman itu, yang mau mengambil firman ini dari kami, kami patahkan, kalahkan segala setan iblis dalam nama Yesus. Kami mau hidup dalam Engkau Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kami. Materaikan Tuhan suara-Mu, perkataan-Mu menguasai kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Berkat Tuhan kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Berkat yang sama juga kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengundang pelayan kolektor. Tuhan Yesus, saatnya kami akan membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini benar-benar menjadi korban kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Dan boleh dipakai untuk kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi, berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita selesaikan ibadah kita. Haleluya, kita mau menikmati janji Tuhan ya. Menikmati janji Tuhan.
kita lakukan apa yang Tuhan mau, karena Tuhan setia. Mari kita tetap setia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kita. Sekali lagi, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari mau dibantu dalam doa. Engkau boleh taruh tangan kiri di dadamu. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti secara online, yang mau dibantu dalam doa, angkat tanganmu. Saya akan mewakili berdoa buat engkau dimanapun engkau berada, dan Bapak Ibu Saudara yang ada. Hanya aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kita tidak menimpa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dari jemaat-Mu. Mereka juga yang mengikuti secara online. Bapa, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau Yehova Yire, Engkau sanggup menyediakan, mengadakan mujizat kepada saudara-saudara kami. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mujizat pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Ada kesembuhan, ada kemenangan, ada berkat yang melimpah, ada kebebasan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan, ada sukacita yang Tuhan berikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Biarlah bagaikan benih tingkap langit dibukakan, dicurahkan sebagaimana firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini, keamanan ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bersama keluarga mereka, Tuhan memberkati dan berikan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin negara kami ini. Tetap takut akan Tuhan. Ada anak-anak-Mu Tuhan, tolong semua. Tolong gereja-Mu di muka bumi ini, khusus di Indonesia. Khususnya organisasi kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala dan seluruh hamba Tuhan pengerja. Tuhan berkati mereka semua. Hari-hari ini masih sebagian daripada daerah yang mengadakan musyawarah daerah. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Berikan kesehatan kepada Bapak Dr. John W. All sebagai Ketua Umum. Seluruh jajaran majelis pusat dan daerah kami DKI, Tuhan berkati. Berkati gubernur kami DKI juga, Tuhan berkati seluruh jajarannya. Wali kota, kecamatan, kelurahan tengah khususnya. Oh, komplek ini Tuhan berkati. Komandan Pas Pampres juga
Tuhan berkati dalam menjalankan tugas bersama seluruh pasukan Pas Pampres Tuhan Yesus. Tuhan sertai mereka, berkati bersama dengan keluarga. Komandan komplek bersama stafnya Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita semua mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Amin, amin.